kosong lah ya. Kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita Prancok yang lagi. Ternyata programnya udah ada di TV sebelah. TV mana? TV tetangga. Kan kata lu di Metro udah ada. Oh iya. Metro Mini. Metro Mini sekarang masih ada nggak sih? Udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Mini Arta juga kemarin gue lihat Mini Arta nggak? Mini Arta ada masih kan? Mini Arta kemarin gue lihat tuh tinggal berapa 10 unit, 15 unit lagi dan itu udah nggak boleh operasi. Jadi itu banyak kenangannya lu gua. Mini Arta tuh bus Depok kan ya? Depok Bogor, Kampung Rambutan. Sampai puncak ya? Enggak dong, sampai Berenang Siang. Oh. Kampung Rambutan dulu paling sering tuh. Nah, gua kan dulu rumah di Cibinong, sekolah gua di Warung Jambu Bogor kan. SMP tuh gua udah naik Mini Arta, pelanggan setia Mini Arta gua. Hebat. Yoi gak? Yoi. Gua naik Mini Arta barengan sama anak SMA ditimpukin anjing yang ributan anak SMA, gua kena timpuk batu. SMP tuh ya? SMP gua. Udah gua kecil kan badan gua ya. Kena Hampir. Jadi kenanya tuh kaca? Kursi yang dua depan gua lah. Gua tembus. Tembus, batunya tembus, pecah. Orang pada teriak-teriakan semua kan. Iya, pada turun tuh ribut. Ya, gua sih karena gua masih kecil ya. Teriak-teriakan aja gua. Oh, makanya lu masuk STM ya karena kejadian itu ya. Jadi lu cita-cita balas gua, ya? Iya. Dan ternyata ngebales juga sih. Enggak ngebales juga sih. Kita sekarang lagi ada di restoran favorit gua. Ya, restoran favorit semua orang yang mau makan secara darurat. Dan harganya lumayan ya. Iya. Tapi enak sih. Nah, ini Ki, ngomong-ngomong tadi kan kita tiba-tiba bahas Metro Mini Arta ya? Oh iya, gara-gara Metro lu. Mini. Gara-gara Metro TV, Metro Mini jadi Mini Arta. Mini Arta. Mini apa lagi nih? Miniatur. Minimus. Gini, bentar lagi kan 17 Agustus nih ya. Yoi. Kita akan merayakan hari kemerdekaan yang ke 81 tahun. Betul gak? Ingat kalau gak lu? salah. Iya. Gimana sih lu? Berarti bangsa ini belum 100 tahun usianya ya? Iya. Lu inget gak waktu kecil tuh? Kalau 17-an identik sama lomba-lomba ya? Iya gak? Lomba apa? Lu paling seneng lomba apa dulu? Gua dulu kalau seneng sih semuanya seneng, cuman kayaknya gue yang paling jago balap karung. Balap karung jago gua. Oh, karungnya masukin gini ya? Iya, terus lu lari. Enggak lah. Karungnya masukin ini, terus gue udah lari. Masukinnya ke orang lain. Gue semalam nonton kita yang episode terakhir tuh yang kita bahas apa ya? Yang terakhir tuh. Ini kerjaan rumah. Kerjaan rumah, anjir ketawa-ketawa sendiri gue. Gue juga. Kata gue ini goblok banget ya. Terus udah gitu, tadi balap karung, gimana balap karungnya? Ya bener kayak tadi. Oh gitu, bukan dari atas enggak, lu lari gitu? Masukin sini, loncat. Menang mulu gue. Juara berapa? Juara 1. Juara 1? Yoi. Hebat lu. Lu apa? Gua ini karena kalau di perumahan tuh nggak serame di perkampungan ya, lomba-lomba begitu. Jadi yang gua memorable tuh waktu gua di Surabaya sebenarnya. Dia perumahan tapi bukan perumahan yang perumahan besar gitu loh. Jadi warganya tuh masih saling deketan, masih kompak. Nah, dulu gua tuh paling inget tuh kelereng tuh apa? Balap kelereng? Bukan dong. Ngapain kelereng dibalapin? Ada yang pakai sendok. Nah itu, iya, dimasukin ke dalam. Jadi kelerengnya dimasukin ini sendoknya di mulut, terus jalan kan? Iya, itu boleh jatuh kelerengnya. Itu namanya balap kelereng. Oh, balap kelereng. Emang lu kira apa? Kelereng aja balap gundu. Jadi jalan itu satu yang gue inget, masukin paku ke dalam pantat. Anjing sakit anjing. Pakai karatan loh. Paku 7 lagi udah gitu. Paku beton segini. Masukin paku ke dalam botol, tuh gue inget. Tapi diikatnya di pantat kan? Enggak maksudnya di pinggang kan? Iya, di pinggang iya, lah. iya. Masa di kepala anjir. Terus masukinnya pakai gel-gel pantat gitu. Susah loh itu. Susah sih. Gue sih nggak pernah juara ya, cuman ikut meramaikan aja gitu, seru aja. Sama main bola. Jadi main bola nanti di tengah-tengah kita lagi bertanding gitu ada musik dangdut, kita joget. Oh, gue nggak pernah. Terus musiknya stop, kita main lagi. Anjir. Itu seru tuh. Terus yang balon ya, balon di perut itu ya. Harus dipecahin ya? Iya. Enggak dong. Oh, joget balon. Joget balon. Iya. Nggak boleh jatuh balonnya. Nggak boleh jatuh. Tapi kan ada masanya harus dipecahin kan ntar kan? Lupa tuh. Harus digituin sampai gitu pecah ya? kalau nggak salah. Tapi ngapain dipecahin? Ya kalau nggak salah, soalnya susah mecahin balon pakai badan ketemu badan tuh susah.
Iya, yang ada dia mental-mentalan. Iya. Susah itu. Terus yang ini lu pernah nggak? Yang koin di dalam semangka ya? Nah itu gua waktu itu nggak ada tuh. Belum ada ya? Nggak ada. Itu juga gua. Ya semangka kasih kecap ya? Kecap kalau nggak coklat biasanya tuh. Iya. Kerupuk mah standar tuh ya. Kerupuk standar lah. Tapi gua kerupuknya dikasih kecap. Jadi berantakan tuh makan kerupuk tuh, anjir. Seru tuh kayaknya tuh. Nggak tahu tahun ini di era sekarang nih anak-anak yang kecil gen alpha ini ngalamin nggak ya nanti? Kalau di tempat gua masih sih. Masih ya? Masih ada teman. Gue belum tahu sih di daerah gue tuh di Bogor tuh di perumahan gue itu katanya sih bakal ada lomba-lomba. Kalau tahun-tahun sebelumnya sih gue rasa nggak tahu gue nggak tahu atau memang nggak ada gitu. Tapi nggak ada kelihatan rame-rame gitu. Nah itu dia masalahnya Ki. Kalau dulu kan kita tuh pagi-pagi udah disamper, iya kan? Udah gitu berapa hari sebelumnya udah pada dekor-dekor kan. Terus sudah ada gue dulu kan sempat jadi apa kayak Karang Taruna gitulah di perumahan gue ini yang sama gitu. Jadi kita tuh dulu aktif setiap 17-an tuh datang ke rumah warga satu-satu minta sumbangan sama minta maaf lah. Terus dari lebaran kan. Nggak minta sumbangan sama ini bahwa kita mau bikin lomba ini 17-an butuh inilah maksudnya butuh sumbangan dari warga, terus udah gitu juga ada hiburannya nanti buat modal bahan sama hadiah tuh biasanya tuh. Iya. Itu di zaman gua aja tuh. Nah, yang gue belum pernah nyobain, tapi lomba ini paling hype di kalangan bapak-bapak. Apa? Panjat pinang. Lu pernah nggak? Nggak. Gue nggak berani sih. Lu takut tinggi lu emang? Gue takut tinggi. Tapi gue juga gue nggak terlalu takut tinggi, tapi kalau ngeliat orang panjat pinang sih gue takut juga sih. Gue sebenarnya secara di tempat gue belum pernah lihat langsung ya. Maksudnya kalau yang di daerah gua gitu. Tapi di kampung-kampung kayak misalkan di kampung saudara gua apa gitu. Gue pernah lihat gitu, tapi seru aja sih. Seru sih emang. Itu kan di atasnya kan ada apa hadiah-hadiah. Hadiah kan, ada misalkan kulkas. Enggak lagi lah. Gedean ya? Enggak. Metro Mini. Biasanya apa sih? Tapi dulu ya di tempat gua ada becak main ditaruh di atas. Sumpah. Anjing naikinnya gimana itu? Iya di bawah lah, dari bawah digantung. Ya tahu anjing, maksud gua bisa nyampe atas tuh gimana? Ya sebelum pohonnya didiriin. Oh, baru pohonnya didiriin. Iya, dipasang dulu di bawah. Goblok, gua pikir pohonnya udah berdiri, orang di atas becanya diangkut gitu. Ya udah itu yang menang udah kalau kayak gitu. Nggak usah dilombain lagi. Ya terus dapat beca biar apa? Biar jadi tukang beca dia. Ya nggak ada, itu emang seru-seruan aja gitu. Jadi hadiahnya tuh gede-gede, ada beca, ada sepeda kecil gitu-gitu. Pokoknya gede-gede lah. Tapi yang nggak Metro Mini juga sih. Tapi yang paling diincar apa sebenarnya? Amplop. Emang ada amplopnya? Ada amplop digantung situ. Duit? Pasti duit lah sih. Masa kakak? Kartu keluarga orang. Iya sih, itu panjat pinang kayaknya seru tuh. Tapi susah loh, nggak tahu zaman sekarang. Kayaknya di perkampungan sih masih banyak lah ya. Kayaknya sih tempat gua masih ada sih. Tapi emang kan kalau panjat pinang butuh lahan yang agak gede soalnya. Karena kan orang pasti ngumpul. Apa yang nonton pasti banyak. Terus pesertanya itu juga apa ya, kotor soalnya kan. Jadi harus ya orang nggak mau deket-deket banget juga lah. Ini apa namanya, tarik tambang. Tarik tambang tuh gua pernah tuh. Nah itu gua nggak pernah menang tuh. Sama. Gila susah itu. Itu berat tuh tarik tambang tuh. Terus kalau yang tidak menarik emang gitu. Iya, jadi gue tuh sebenarnya kurang suka lomba-lomba. Gue tuh sukanya lomba-lomba yang tradisional lah. Nggak tahu kalau sekarang kan katanya juga ada yang Mobile Legend lah. Oh iya. Ada yang e-sport lah dijadiin lomba antar. Tapi lu waktu ikut lomba-lomba itu kompetitif nggak lu? Kompetitif itu maksudnya gimana? Ya lu ngerasa, gue harus menang nih. Enggak ya? Karena tujuan gue pengen have fun aja. Kalau gue dulu kompetitif. Anjir. Gue harus menang nih ya. Kalau kalah nggak sedih juga sih. Iya. Cuma nangis ya. Paling ngacak-ngacak tanah. Kayak kucing lu. Nah kalau gue sih enggak. Gue memang tujuannya happy. Kecuali lomba yang berkelompok kali ya. Nah itu ada gengsinya kan. Iya. Nah yang berkelompok tuh ini kan kayak balap bakyak. Bakyak gue enggak. Lu nggak tahu ya? Berkelompok itu kayak yang tadi bola, terus yang joget balon atau apa? Joget balon nggak berkelompok lah. Berkelompok lah kan berdua-berdua. Oh iya benar. Ada balap bakyak, lu nggak tahu ya? Tahu, cuma gue belum pernah. Oh jadi balap bakyak tuh bakyaknya panjang gitu kan, balok kayu. Jalan sendiri tuh bakyaknya? Balap bakyak itu ada karetnya kan buat kaki masuk kan.
ada berapa karet gitu. Biasanya sih satu bakyak tuh bertiga, berempat, berlima gitu lah. Itu susah itu mainnya. Soalnya harus benar-benar kompak kan, kanan kiri. Oh, yang gue pikir yang sendiri-sendiri bakyaknya. Terus kita lari gitu, kayak balapan lari cuma pakai bakyak. Kalau sendiri-sendiri wudhu, Pak. Iya, tapi ada yang gitu juga. Nggak usah balapan. Gue pernah lihat yang gitu. Jadi seorang nih, kita kayak balap lari cuma pakai bakyak gitu. Kalau itu mah yang regu ya, lu kebanyakan. Ya. Anjir, kalau sendiri-sendiri wudhu doang gitu, Pak. Wudhu juga begitu. Kenapa jadi wudhu anjing? Kan biasanya kalau di musola pakai bakyak. Tapi lu pernah ini nggak? Di sekolahan ikut lombanya? Pernah. Oh, gua kalau di sekolah ini masukin belut ke dalam botol. Ah, itu susah tuh. Susah banget. Licin kan itu? Iya. Belutnya belut listrik lagi ya? Belutnya belut listrik. Anjing mati anak kecil. Belutnya segede-gede gini. Enggak, tapi itu susah banget. Dipegangnya susah. Pas lari pasti lepas-lepasan kan, di tanah kita ini lagi nangkepin lagi. Gue sebenarnya geli sama belut tuh. Sama sih, gua sama binatang-binatang kayak gitu geli. Cuman itu karena rasa kompetitif ya. Oh, udah sikapnya. Terus lu ikutan? Ikutan gue. Juara? Enggak kayaknya sih. Enggak juara. Susah ya, susah banget. Di sekolah itu yang banyak itu ya itu sih yang standar-standar, hampir sama semua sih mayoritas ya. Lombanya itu aja gitu. Cuma kan kalau di sekolah itu ada gengsinya lah. Ngerti gak? Iya. Apalagi kalau misalkan Liatin depan cewek gitu-gitu kan. Wah, seru tuh. Gitu. Cuman kalau yang kelihatan jelek sih nggak mau gua. Jadi lombanya harus kelihatan keren gitu. Lomba apaan? Lomba 17-an nggak ada yang keren anjir. Lombanya kocak semua. Lu ngarepin apa lu tuh? Kalau yang cewek-cewek apa lombanya ya? Cewek-cewek. Itu kan mayoritas cowok yang tadi kita Enggak sih, sebutin. cewek cowok sih itu. Iya ya. Yang khusus cewek nggak ada sih. Paling yang khusus cowok ada ya, panjat pinang itu. Cowok doang tuh. Iya, masa cewek panjat pinang. Tapi enggak, maksud gue yang khusus ya nggak ada ya, rata-rata barengan ya. Barengan, maksudnya sama barengan. ya gitu ya. Iya sih. Nah, terus udah gitu lomba itu kan inilah. Nanti tuh serunya tuh pada saat malam puncak kan. Malam pengumuman, Nah, liburannya. kalau di tempat gua kalau malam puncak tuh ada lomba bapak-bapak lagi tuh. Ngapain? Gaple, catur, Oh, iya, remi, iya, gitu-gitu iya, tuh benar. ada tuh. Nah, gua nggak pernah ngerti tuh dulu tuh. Nah, gua itu kalau gua dulu tuh malam puncaknya itu ngeband. Anjir. Main band iya, akustikan gitu. Jadi tongkrongan ini sama tongkrongan ini sama tongkrong. Jadi tiap blok itu kan ada tongkrongan masing-masing Iya, tuh. iya. Nanti diadu lombanya itu lagi. Lomba ngeband lah kasarnya gitu. Ya udah pasti gue yang menang lah. Oh iyalah. Gila lu. Kali lu. Udah ada gue di situ masa kalah. Juara 3. Harapan 2. Nah, itu ya semoga sih tahun ini masih seseru tahun-tahun zaman kita dulu ya. Iya. Supaya anak-anak bocah-bocah yang sekarang ini ngerasain lah gitu. Ya sebenarnya buat anak-anak kita sih, kalau kita kayaknya udah Ya masa kita ikutan lomba. rada segan ya. Enggak sih, maksud gue gini, karena kan itu tradisi ya, lomba tradisional gitu, dan lomba itu kan sebenarnya, gue nggak tahu lomba ini apa, lomba 17-an ini bukan ya, yang dulu katanya tuh mitosnya itu, bukan mitos sih, nggak tahu fakta, nggak tahu ini, katanya tuh dulu itu yang bikin tuh, apa namanya? Belanda yang orang-orang kaya itu supaya hiburannya mereka katanya. Setahu gue sih beberapa permainannya emang iya. Iya kan? Tapi bukan specifically untuk 17-an. Yang gue tahu itu gerobak sodor. Gobak sodor. Nah, gerobak sodor tuh yang kaki kita dipegang sama temen, terus kita jalan pakai tangan Iya, gitu. iya. Nah itu setahu gue iya tuh hiburannya orang Belanda zaman dulu tuh. Jadi istilahnya mereka pengen hiburan, ya para pribumi inilah disuruh berlomba. Iya, tapi kan itu jauh sebelum 17-an ya. Iya. Cuma mungkin diadaptasi. Mungkin, ya betul, diadaptasi dari zaman itu gitu. Terus udah gitu, kalau kita bicara sejarah kemerdekaannya juga sebenarnya secara ini sih bukan banyak versi sih ya. Maksudnya kalau berdasarkan sejarah dari sekolahan yang kita dapat kan, ya yang udah kita pelajarin lah gitu kan. Kalau Pak Karno dulu, Soekarno-Hatta pernah diculik ke Rengas Dengklok tanggal 16 Agustusnya gitu kan. Terus ternyata
akhirnya dia bisa tuh ngumumin di yang katanya itu rumahnya kakeknya Anies Baswedan. Yang mana tuh? Yang saat proklamasi itu. Oh iya. Katanya ya. Jadi rumah yang dipakai Pak Karno buat ngumumin proklamasi itu katanya rumahnya kakeknya Anies Baswedan katanya. Terus kan yang termasuk kayak apa tuh namanya? Yang non-Islam itu kan sempat memprotes Pancasila yang mengadopsi dari Piagam Jakarta yang sila pertamanya itu kan apa namanya terlalu Islami lah. Kepada Allah kalau nggak salah. Enggak, syariat Islam. Oh, syariat Islam ya? Ada kalimat syariat, nah, makanya digantikan sama Muhammad Hatta kalau nggak salah, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa gitu. Ya itu artinya bangsa ini kan masih banyak beragam lah. Perubahan lah ya, karena memang masih berkembang. Ya, dibangun dengan dialog lah. Betul. Dan ternyata gue baru tahu pendahulu kita ini orang-orang hebat semua, hebat banget loh ya. Sultan Syahrir. Dan ternyata kan sebenarnya kemerdekaan Indonesia itu juga bukan didapat dengan perang kan, tapi gift kan, dengan bukan gift juga sih, dengan dialog lah. Iya. Dialog, nego. Negosiasi. Ya itu kan makanya setelah merdeka kan Belanda sempat balik lagi. Iya kan? Karena ngerasa masih mau ngejajah lah. Iya. Terus yang lu tau nggak? Sempat denger nggak yang Irian Barat? Irian Barat itu dijanjikan sama Belanda akan merdeka sendiri. Itu gua nggak tahu sih. Iya, setahu gua kalau misalkan ini minta tolong di cross check. Setahu gua yang gua tahu itu dulu Irian Barat itu masih ngegantung nih. Ya. Antara ikut Indonesia atau jajahan kan dia jajahan apa? Inggris ya? Dia ini dong. Belanda dong. Belanda kan, juga ya? Kan sempat ada yang Republik Maluku RMS tuh. Republik Maluku Serikat ya? Selatan. Ya kan itu daerah-daerah sana tuh Ambon, Papua, Indonesia Timur lah dulu sempat dijanjikannya akan merdeka sendiri. Tapi ternyata sampai saat ini kan juga enggak masih kedaulatan Indonesia lah gitu. Ya gue sih berharap sih ya pemerintah kita banyak memperhatikan untuk daerah-daerah sana sih. Gitu. Karena kalau lu kalau dari Jakarta nih, kita gue udah beberapa kali lah ke Indonesia Timur gitu. Maksudnya manggung kayak ke Halmahera kemana, itu memang kasihan ya? Bukan kasihan sih Ki. Sebenarnya kalau buat warga sana sih mereka happy aja gitu. Karena nggak ada perbandingan. Iya, nggak ada perbandingan gitu. Mereka merasa hidup di sana ya udah nyaman aja gitu, udah aman aja gitu. Karena mereka belum tahu Jakarta seperti apa mungkin ya gitu. Tapi kalau kayak kita dari orang Jakarta yang terus datang ke sana kan ngeliat, gila jauh banget. Gitu. Tapi sebenarnya kan sekarang mah udah ada perbandingan lah karena mereka udah pegang handphone. Betul. Cuman ya yang paling kasihan sih akses sekolah sih. Iya. Terutama yang kayak gitu-gitu sebenarnya. Akses ke sekolah. Kita nggak usah mikirin, maksudnya nggak usah berbicara mall atau mall gedung-gedung tinggi apa nggak perlu lah kayak gitu-gitu, tapi minimal akses yang di pelosok-pelosok gitu kayak air bersih sekolah itu harus lebih diperhatikan sih. Itu aja sih kalau menurut gua yang soalnya udah 81 tahun merdeka nih ya. Iya gitu. Mau nah pembangunan itu gua kemarin baru lihat tuh di Instagram ternyata jalur kereta itu ya terbanyak di Jawa. Sumatera tuh cuma beberapa persen aja. Bahkan di daerah sana ya yang baru dibangun kan Pare-Pare aja tuh sama Pak Jokowi dulu kan. Kereta itu Pare-Pare Makassar. Makassar ya. Dan selebihnya nggak ada gitu. Maksud gue dari sisi itu juga kan kayak mereka tuh ternyata gue baru tahu loh kayak di Papua gitu. Dia antar kabupaten aja bisa 8 jam, 7 jam jarak. Karena kan pegunungan kan. Iya. Gila maksud gue. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir kalau kita ngeliat map itu ya Jawa juga pegunungan sama. Iya. Cuman karena bangunnya lebih duluan, jadi akses tuh udah enak termasuk aja. Termasuk tol-tol segala macem kan, kayak kemarin tol Trans Jawa, itu kan ngebelah gunung itu. Iya, jadi maksudnya bukan karena Papua pegunungan terus nggak mungkin dibangun, nggak juga sih sebenarnya. Ya itu sih, nah maksud gue gini, tidak perlu merusak alamnya, misalkan dengan membangun tol segala macam juga mungkin juga di sana nggak terlalu efektif, tapi lebih ke itu tadi yang lu tadi bilang kayak untuk sekolahnya diperhatikan, terus aksesnya diperhatikan, minimal jalan utamanya itu diperhatikan. Jalan-jalan besar. Iya, itu aja sih. Terus harga bensin, bahan pokok apa segala macam. Ya itu kan tergantung infrastruktur juga kan harga-harga itu kan. Kalau
harga transportnya mahal, otomatis harga bahan-bahan juga jadi naik gitu, ngikutin harga transportasinya. Ya itu sih, itu yang kita harapin di kemerdekaan kita yang ke-81 ini, pemerintah harus lebih aware lah, harus lebih adil untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di luar Jawa sih, itu aja sih. Ya emang kan ini kan negara, katanya negara berkembang ya, belum jadi negara maju. Mungkin untuk jadi negara maju emang agak butuh waktu panjang karena kan Indonesia besar. Amerika aja berapa ratus tahun kan baru. Amerika kan emang merdekanya tuh udah duluan kan. Terus ya ibaratnya kalau banyak yang ngibaratin tuh kalau Indonesia tuh kapal pesiar besar, Singapura speedboat. Iya. Jadi kalau dia mau belok Singapura tuh ya cepet aja. Kalau Indonesia butuh berapa? Kalau Singapura, Malaysia itu kan mereka itu kan serikat setahu gua. Makanya kayak Johor sama Malaysia itu kan sebenarnya kayak negara bagian gitu kan. Mereka terpisah lagi pemerintahannya kan gitu. Lu setuju gak kalau Indonesia dibikin gitu? Misalkan bukan presiden sih jatuhnya ya. Jadi di Sumatera gubernurnya satu, Sumatera aja udah. Terus kayak di Kalimantan gubernurnya satu, Kalimantan aja udah. Iya. Terus kayak Sulawesi ya Sulawesi aja. Terus NTT gabung tuh, NTB gabung, Papua gabung, Papua sendiri gitu. Kalau sebenarnya sih udah hampir mirip kayak gitu ya setahu gue sistemnya ya. Karena kan mereka kan kalau yang di daerah itu kan ada sumber pendapatan daerah kan. Jadi keuangan mereka kayak mulai dari keuangannya sih mereka udah atur sendiri tuh setahu gua. Cuman memang beberapa titik gitu masih pemerintah pusat turun tangan gitu. Tapi setahu gua sih udah ada kayak gitunya sih. Cuman kalau misalnya untuk gua nggak terlalu ngerti sih ya sistem serikat tuh kayak gimana. Cuman yang jelas mungkin kalau misalnya bikin gitu nggak terlalu merata juga karena kan ada daerah yang kaya banget di Indonesia. Betul. Ada daerah yang nggak punya apa-apa gitu. Nah, justru itu nanti ada pertukaran misalkan di mana NTT gitu. Di sana kelapa yang mahal itu. Kalau di sini kan mahal banget tuh kelapa apa sih namanya? Apaan mahal? Di sini mahal kelapa Mercy. Bukan, anjing. Apa gitu lah pokoknya. Nah, kalau di sana kan orang-orang tinggal ngambil doang gitu. Nah itu maksud gue itu tadi pertukaran bahan pokok, makanan apa. Nah itu tuh nanti harus ada gitu. Jadi supaya tadi daerah-daerah yang miskin itu supaya bisa menikmatin gitu. Di kita pun yang kaya bisa membagi. Kalau sekarang kan bener-bener kelihatan gak ratanya gitu maksud gue. Iya. Itu aja sih maksud gue. Ya nggak mungkin juga sih Indonesia jadi negara kayak gitu. Ini bukan makar loh ya. Ini kita hanya enggak lah, jauh lah dari ini kita cuma sharing aja gitu. Apakah bisa Indonesia jadi negara serikat? Ya jawabannya sih sulit ya. Dan kalau nggak salah sih dulu udah pengen iya dulu kan gitu, dulu kan Muhammad Hatta apa yang dulu kan RIS Republik Indonesia Serikat kan. Dulu gagasannya Muhammad Hatta kalau saya ingat gua tuh yang pernah mau bikin kayak gitu, cuman Bung Karno-nya yang nggak mau kalau nggak salah. Gitu. Ya itulah. Ya, semoga lah bangsa ini menjadi lebih baik di usia yang ke-81 tahun. Kira-kira kita masih ngalamin nggak ya nanti Indonesia yang ke-100 ya? 2045 masih itu kan generasi emas ya? Apa? Iya generasi emas kan? 2045 ya. Dapat bonus demografi kan? Mudah-mudahan nggak jadi generasi cemas ya. Iya. Generasi gelap juga jangan lah. Gitu. Ya sebenarnya kan generasi emas itu kan nanti akan bergantungnya bukan ke kita sih, ke generasi yang sekarang ini, anak-anak yang sekarang. Tapi lu optimis nggak sih sama Indonesia? Gua 50-50. 50-50 sejujurnya iya. Contoh, kenapa gua 50-50? Gua dulu nggak optimis. Tapi sekarang sedikit naik gitu. Karena sebenarnya kita bicara MBG. Yeah. MBG itu sebenarnya gua dari awal nggak pernah nentang program ini. Menurut gua itu program bagus dan memang ada di konstitusi kita. Jadi pemerintah harus istilahnya menjamin kesejahteraan rakyat. Betul. Di samping itu harus memberi makan orang-orang yang tidak mampu kan. Di konstitusi itu berbicara seperti itu. Cuman yang gua kritik keras itu kan pengaplikasiannya, sistemnya gitu loh. Lu nggak bisa bikin program unggulan dengan orang-orang yang
kurang kompeten. Dan itu dengan aja. cara ugal-ugalan ya. Iya, itu aja sebenarnya. Kalau secara dasarnya tuh gue setuju dengan MBG itu. Cuman ya itu tadi, mungkin kan namanya program unggulan yang baru dicoba, ya pasti banyak masalah lah di situ gitu. Ya gua rasa sih itu harus segera diperbaikin, termasuk Kopdes. Kopdes juga gue ya setuju-setuju aja, asalkan itu tadi yang jelas gitu tadi, pengaplikasiannya tuh harus benar gitu. Ya intinya sih bikin program nggak cukup dengan niat baik lah. Betul. Kalau cuma niat baik doang ya semua juga bisa kan. Betul, Cuman kan yang sulit itu kan melakukan perencanaan, riset, apa segala macam itu yang harus disiapin kan sebelum bikin program. Nggak cukup sih dengan niat baik aja. Iya, gue setuju sih di situ. Ya mungkin ini salah satu salah satu sharing dari kita untuk siapa tahu didengar pemerintah ya nggak. Terus kita ditariknya ke pemerintah, jangan ditarik ke. Bukan ditarik sama aparat. Iya, jangan dong. Kita kan ini berbicara untuk Indonesia ke depannya menjadi lebih baik. Karena bagaimanapun kan generasi emas itu akan ada di anak-anak kita nantinya gitu. Nah, kita pengen kan anak-anak kita juga terjamin pendidikannya, kesehatannya, terus kesejahteraannya gitu loh. Karena gue meyakini betul kenapa gue setuju MBG, karena untuk menaikkan IQ itu salah satunya dengan gizi yang baik, itu yang pertama. Nah itu, tapi itu perdebatan juga kan, maksudnya kan awal tujuannya MBG itu kan ngatasin stunting kan. Betul. Tapi begitu programnya untuk anak yang udah sekolah sebenarnya udah salah tuh, itu udah terlambat. Harusnya kan kayak dari masih kandungan ya. Untuk ibu hamil harusnya. Betul. Untuk ibu hamil dan untuk pertama kan. Balita lah ya, yang benar tuh ya. Pokoknya 1000 hari pertama lah, 1000 hari pertama kehidupan. Ya itu sih. Nah terus pendidikan tuh harus benar-benar diperhatiin banget gitu loh. Kurikulum, terus udah gitu fasilitas pendidikannya. Karena maksud gue gini, di era sekarang kan teknologi udah berkembang pesat nih. Kalau di daerah-daerah terpencil kayak komputer atau internet aja belum ada, mau gimana lu naikin kualitas pendidikan kita gitu. Lu dibandingkan, maksud gue ngurusin kayak tadi bangun jalan atau apa, itu kan makanya gini, menurut gue ya, kenapa dari zaman dulu pemerintah itu paling menghindari membangun manusia, lebih milih bangun taman, jalan, karena akan kelihatan legasinya. Iya. Kalau manusia kan nggak kelihatan. Iya. Buat periode berikutnya. Tapi kan kalau jalan tuh gue bangun tol. Ya itu dia, makanya mereka jadi pola pikirnya tuh pendek gitu ya. Iya. Karena cuma untuk 5 tahun ke depan yang kelihatan gitu kan. Nah, itu sih yang kita harapin nggak terjadi lagi di kalangan elit sebenarnya kan. Cuma kalau gue sih optimis sih sama Indonesia. Karena kalau kita lihat secara garis besar ya 81 tahun ya dibanding 81 tahun yang lalu sih Indonesia sekarang jauh betul ya kan, maksudnya adalah perkembangan walaupun sedikit gitu ya, walaupun sedikit demi sedikit. Jadi gue sih masih tetap optimis, mungkin 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, atau 50 tahun lagi, 100 tahun lagi mungkin Indonesia akan jadi negara maju. Makanya gue pengen, gue sih berharap kita bisa merasakan di saat Indonesia sudah menjadi negara maju. Mudah-mudahan umur kita panjang ya nggak? Gitu, karena kan ya lu 100 tahun ke depan ya kita mungkin belum tentu kita yang nikmati nanti gitu. Iya kan, generasi berikutnya pasti gitu. Nah kita hidup di generasi berkembang ini ikut membantu menyuarakan gitu, maksud gue sih itu aja. Jadi ya udahlah, buat teman-teman semua mari kita bantulah teman-teman kita yang ada di pemerintahan. Ya kita bawelin. Iya, tapi balik lagi kita mengkritik mengevaluasi, jangan mencaci maki, jangan menghujat itu. Dan ini ya, dan harus kita tekankan, kita tuh berhak kok mengkritik. Betul, kita berhak ngebawelin mereka. Karena kita yang, kalau mau jujur, kita yang menggaji. Gitu. Mereka meminta suara kita kok. Iya. Waktu pemilihan kan mereka ngemis-ngemis supaya dipilih. Dan kritik kita tuh nggak harus dengan solusi gitu loh. Iya. Kita mengkritik nggak harus ngasih solusi. Kita cuma bisa lihat ini nggak bener nih. Solusinya gimana ya, lo pikirin lah, kan lo yang ini. Di situ. Kan yang di situ. Makanya nih kadang-kadang gue suka ngeliat beberapa politikus gitu ya, atau beberapa orang-orang di pemerintahan tuh selalu ngomong kayak gitu tuh. Jangan cuma kritik, tapi beri solusi. Lah ngapain gue ngasih solusi? Lu lah yang udah gue gaji di situ, udah gue pilih di situ. Masih bagus kita bisa ngelihat sesuatu yang nggak bener gitu loh, bukan yang diem aja. Karena ya kalau ibaratnya kayak restoran gini kan, misalnya kita ngerasa ini makanan nggak enak nih,
Terus kita kritik, masa dia mau ya udah lu aja yang masak kan gak gitu. Iya. Solusinya apa Mas biar masakan saya enak? Yang enggak lah, emang kita digaji di sini kan enggak. Kita cuma nyuarain pendapat kita. Betul. Kita konsumen istilahnya. Ya, itu aja sih teman-teman ya. Ya udahlah, episode kali ini cukup untuk kita menggambarkan, tadi kita udah nostalgia masa kecil ya di Indonesia itu seperti apa. Mini Harta seperti apa. Mini Harta, Metro Mini dan sebagainya. Ya, see you di episode berikutnya.